Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin ini sudah mulai meninggalkan lokasi upacara dan juga sambil menyalami para anggota Tentara Nasional Indonesia. Ya, Pak Iskandar Sitompul, kalau melihat jalannya rangkaian puncak upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI ini, bagaimana Anda menilai jalannya seluruh acara sampai dengan saat ini? Kalau saya melihat acara ini, pertama sekali kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Acara kalau saya lihat sampai sekarang ini ya berjalan lancar. Cuaca bagus, ya kan? Tidak ada sesuatu tadi yang katakanlah fatal, ya kan? Ya. Sesuai dengan apa yang sudah digeladi kotorkan, digeladi bersihkan sampai dengan hari ya sekarang ini. Saya lihat semua oke aja, fine-fine saja. Kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana HUT TNI yang ke-80 ini kita benar-benar diridoi, dibimbing, dan juga kita diberi apa ya, langkah-langkah yang ringan nih kalau menurut saya semuanya. Ini yang bisa saya lihat sampai sekarang ini, Mbak. Iya, berjalan dengan lancar dan juga upacara diikuti dengan hikmat begitu. Betul. Ya. Dan juga dengan ikut serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat ini juga turut meramaikan ya. Betul. Sampai tadi kita lihat ini nampaknya kawasan Monumen Nasional sampai penuh begitu. Penuh sekali kan. Tadi ada pramuka gitu iya. kan. Organisasi masyarakat. Hebat. Bagus sekali nih, lengkap semuanya, Pak. Benar-benar ini sishankam rata yang dikatakan Pak Menhan kita ini. Iya. Dengan ulang tahun nih yang ke-80 Pak, bagaimana harapan untuk Tentara Nasional Indonesia? Kalau saya sebagai mantan TNI atau purnawirawan, harapan saya begini. Ini kan semua uang rakyat. Betul nggak ya? Ini uang rakyat dibelikan untuk alutsista untuk ya sesuai dengan undang-undang, menjalankan undang-undang untuk kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah. Iya. Alangkah indahnya bahwa tentara ini dari rakyat, mari kita pertanggungjawabkan semua ini kepada rakyat kita dengan baik, ya, sehingga rakyat itu lebih percaya atau nambah percaya lagi kepada TNI, bahwa dia atau TNI ini benar-benar bisa mengayomi, bisa benar-benar memberi kenyamanan kepada seluruh masyarakat kita ini. Bukan masyarakat saja. Seluruh apapun yang akan ada ke Indonesia, apakah investor, apakah itu siapa saja tamu negara, kita benar-benar harus memberi kenyamanan bahwa negara kita ini memang patut dan patut didatangi dan patut kita banggakan. Itu menurut saya. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada rakyat semuanya. Oke, banyak sekali harapan tentunya ya Pak Iskandar. Dan tadi juga kita sempat membahas operasi militer perang gitu ya. Selain fungsi tersebut, juga ada yang non-perang. Tapi kalau bisa kita membahas soal operasi militer perang nih bagi Tentara Nasional Indonesia. Ini kan juga dengan dinamika perkembangan teknologi, ini sebetulnya bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan sumber daya manusianya supaya man behind the gun ini benar-benar sanggup begitu untuk menjawab berbagai tantangan di era teknologi seperti ini. Ya, inilah yang saya bilang tadi kan, dinamika ini kan berkembang terus, apalagi yang nama teknologi ini kan tiap bulan, tiap tahun berkembang terus. Nah, disinilah dituntut ya lembaga pendidikan. Nah, kita mengenal di sini ada lembaga pendidikan Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Nah, disinilah benar-benar harus instruktur-instruktur itu atau dosen-dosen itu atau pembimbing semuanya, dia juga harus ditingkatkan. Sehingga yang memberi instruksi kepada prajurit-prajurit atau yang mencetak prajurit-prajurit di lembaga pendidikan, apakah di Surabaya, di Magelang, apakah di Bandung, mau dimanapun itu, semua itu harus dibekali secara seimbang, sesuai dengan perkembangan teknologi. Saya yakin, saya percaya kalau semuanya itu juga diisi, saya yakin prajurit-prajurit tadi kita, yang tadi kita katakan man behind the gun itu siap untuk mengoperasikan semua peralatan yang ada yang akan datang ke Indonesia ini. Saya yakin, saya percaya itu, Pak.
Oke, nah tadi kita mungkin sempat membahas juga ya Pak Iskandar, ketika sambil melihat cuplikan bagaimana jalannya, hikmatnya upacara ulang tahun TNI yang ke-80 ini. Tadi kita sempat membahas bahwa ada dua fungsi dari Tentara Nasional Indonesia, baik untuk operasi militer perang maupun yang selain perang atau non-perang. Nah ini kan TNI juga dilibatkan dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis begitu ya. Nah ini sebetulnya kalau menurut pandangan Pak Iskandar, apakah TNI ini punya kapasitas untuk itu? Dan juga mungkin bisa diluruskan gitu ya kepada masyarakat. Ya, jadi begini, kalau saya lihat memang kadang-kadang kan ini banyak sekali kejadian ya. Banyak yang keracunan, banyak yang begini ya. Nah, kalau dikatakan apakah TNI mempunyai kapasitas, sangat-sangat mempunyai kapasitas. Kenapa saya katakan begitu? Setiap angkatan darat, laut, udara itu mempunyai yang namanya itu kepala dinas kesehatan. Di situ segala macam ilmu ada di situ. Apakah ilmu gizi, apa pengawasan semuanya ya. Kalau kita lihat TNI ini kan lihat segar-segar semuanya karena di situ melalui tahapan itu semuanya. Demikian juga dengan makanan-makanan ini oke lah TNI itu ikut di sana itu sangat baik, menurut saya sangat baik. Kenapa? TNI itu ada di mana-mana, ya kan? Ini kan semua di seluruh provinsi. Maunya Bapak Presiden kita Pak Prabowo, maunya seluruh provinsi. Di seluruh provinsi kan TNI ada juga. Di seluruh provinsi kesehatannya TNI juga ada. Nah, disinilah kita sinergikan semuanya yang dikatakan Pak Menhan tadi, Sisan Kamerata tadi. Kita sama-sama. Jangan kita selalu bernegatif thinking, oh TNI itu turun ke masyarakat lagi, dia harus ke barak saja, dia ke barak. Kalau menurut hemat saya, it's okay dia ke barak, tapi dia okay juga dia untuk berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu pemerintah daerah, membantu lain-lainnya yang ada di provinsinya masing-masing. Saya rasa nggak ada masalah, Mbak. Mari kita jangan selalu kalau orang bilangnya netting banget gitu loh. Kalau kita gini mau ngambil alih, kita gini mau ngambil alih, enggak. Jangan disalahartikan, Pak Iskandar. Dan juga ini yang perlu kita tekankan sekali lagi bahwa selain perang, TNI ini juga berperan dalam misi non-perang ya. Baik juga di dalam misalnya keadaan bencana alam, ini juga TNI dilibatkan membantu BNPB begitu ya, Pak Iskandar. Betul. Jadi kita memang di undang-undang itu sekarang dirubah ya 34 menjadi Undang-Undang 3 tahun 2025 ya. Nah, di situ di pasal 7 atau 9 ya mungkin kalau nggak salah 9 ya itu operasi militer selain perang kita itu memberi bantuan kemana saja ya. Apakah bencana alam? Bencana alam coba kita lihat yang paling besar zaman di Banda Aceh, di Aceh. Tsunami berapa 20 tahun yang lalu. Itu seluruh komponen TNI, apakah darat, laut, udara, semua merapat ke sana. Kenapa? Kita ini kan mempunyai potensi ya, punya pesawat, punya kapal, angkatan darat punya pasukan zenit tempurnya. Masa kan ada bencana seperti itu kita diem saja kan nggak mungkin, karena undang-undang sudah menuntut kita. Kalau kita tidak melaksanakan, nanti dibilang kita melanggar undang-undang. Begitu kita melaksanakan, dibilang kita ganggu pekerjaan orang sipil. Memang ini harapan saya, tolonglah terbuka kita semuanya. Dan gunakanlah tenaga-tenaga TNI, karena mereka, saya yakin, saya percaya mereka benar-benar siap untuk membantu rakyat, membantu keutuhan wilayah dan kedaulatan kita, Mbak. Saya yakin, saya percaya itu. Oke. Pak Iskandar, kita lihat Presiden Prabowo Subianto masih saja ya menyambut dengan hangat. Ya itu anak-anak. Anak-anak karena Presiden Prabowo Subianto ini cukup suka sekali sangat dekat dia sama anak-anak dekat dengan anak-anak. Sama dekat dia. Semuanya juga langsung berebut untuk bisa anaknya ini bisa diberikan kecupan di keningnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa semua itu jadi presiden nantinya kan. Iya. Wah tuh bahkan sampai diarahkan dibantu dengan para pasukan TNI-nya untuk mengarahkan anak-anak itu ke Presiden Prabowo Subianto karena ini adalah momen yang langka. Betul. Jarang sekali begitu ya. Dan tentunya dimanfaatkan oleh para masyarakat untuk bisa bersua langsung, bertemu langsung. Ada lagi tuh. Iya. Dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga sangat ramah sekali
hangat, walaupun dengan packaging dengan kemasan yang sangat gagah gitu ya. Iya betul sekali. Mudah-mudahan Pak Presiden kita ini sehat terus. Amin. Sampai 2029 bisa membuat negara kita ini lebih maju lagi ya Mbak ya. Iya. Kita akan saksikan terlebih dahulu ya Pak Iskandar bagaimana kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan rakyat Indonesia, bahkan sampai rela berpanas-panasan menggunakan payung ya Pak Iskandar. Tanpa payung ya, karena udah di sudah di atas mobil ya.